Selamat siang pemirsa, selamat datang di Indonesia Pemilih. Bersama saya, Baby Kristami. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Karena kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Ganjar Pranowo menginap di rumah warga di Desa Segar, Karanganyar, Jawa Tengah. Ganjar mengaku menginap di rumah warga ini dapat merasakan dan mendengar langsung keluhan warga. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menginap di salah satu rumah warga di Desa Segar, Karanganyar, Kabupaten Banjarnegara. Ganjar mengaku dengan menginap di rumah warga dapat merasakan dan mendengar langsung keluhan warga. Kedatangan Ganjar disambut hangat puluhan warga dan relawan yang menunggu kedatangannya. Ganjar juga berdialog di tempat pelatihan kesenian karawitan Trusto Wahyu Leluhur yang mendapat bantuan gamelan dari Provinsi Jawa Tengah saat Ganjar menjabat sebagai gubernur. Pagi harinya Ganjar berjalan kaki dengan menyusuri sawah serta menyapa dan berbincang dengan warga sekitar. Sejumlah warga yang melihat kedatangan Ganjar meminta bersalaman hingga bersuah foto. Selain itu, Ganjar juga membeli sejumlah kudapan di pasar. Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya hari ini di Jawa Tengah dengan berdialog dengan komunitas di Pekalongan hingga dialog dengan para relawan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Ismalia, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Panti Asuhan Al-Wasliyah, Pulau Brayan, Medan. Mahfud mengajak semua pihak termasuk partai politik turut serta memperhatikan dan menyantun anak yatim. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Panti Asuhan Al-Jamiatul Wasliyah, Pulau Brayan di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dalam kunjungannya, Mahfud menjelaskan urgensi negara untuk merawat anak yatim karena hal ini perintah konstitusi yang tertuang dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945. Mahfud MD mengajak semua pihak termasuk partai politik untuk turut serta memperhatikan dan menyantuni anak yatim sebagai generasi penerus bangsa agar mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Emang anak-anak itu kan masa depan bangsa. Kalau mereka tidak dididik dengan baik, masa depan bangsa ini akan suram juga. Kalau misalnya pendidikan hanya bisa ditempuh oleh anak-anak yang punya orang tua dan tidak miskin, maka masa depan negara juga jelek. Karena yang bersekolah berhasil mungkin bisa ngelola negara, tapi yang tidak bisa sekolah bisa merusak negara. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan didik itu anak yatim. Mahfud kemudian melanjutkan agenda dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Babu Salam di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setibanya di Pondok Pesantren Babu Salam, Mahfud MD disambut oleh para tokoh dan ulama. Mahfud juga berziarah ke makam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khadi, anak Sabandi yang merupakan tokoh ulama di Langkat. Dari Sumatera Utara, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di 3 lokasi di Maluku. Dalam acara Desak Anies yang digelar di Maluku, Anies berjanji akan membangun lapangan sepak bola berstandar FIFA di Maluku. Di hari ke-49 kampanye, calon Presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Provinsi Maluku. Di Maluku, Anies menggelar acara Desak Anies di Pantai Baby Indah. Di depan warga Maluku yang hadir dalam acara Desak Anies menjanjikan pembangunan stadion sepak bola standar internasional di Maluku. Sepak bola menjadi salah satu fokus pembangunan, lantaran di Maluku sepak bola menjadi salah satu budaya yang bisa mempersatukan masyarakat. Selain itu, Anies juga ingin menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Di acara Desak Anies Baswedan juga berbincang dengan warga di 2 lokasi lain. Selama di Maluku, Anies ditemani istri dan anak perempuannya. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Calon Presiden nomor urut 2 menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di sebuah hotel di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu sore. Acara ini juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Nasional Ruslan Ruslani dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat Ridwan Kamil. Di depan 3.000 peserta, Prabowo Subianto menyatakan akan berbakti kepada rakyat Indonesia dan bekerja keras seperti Presiden Joko Widodo. Ayo Pak Prabowo, mari kita bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia. Benar? Saudara-saudara, itulah pemimpin yang bijak. Itulah pemimpin yang arif. Saudara sekalian, saya saksi. Begitu saya gabung, saya kerja, Pak Jokowi itu saya kira bekerja yang sangat keras, tidak pernah istirahat. Jelang kampanye akbar, tim kampanye nasional Prabowo Gibran melaunching lagu resmi kampanye berjudul Omegas. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Akbar Himawan Bukhari berharap lagu ini menjadi semangat tersendiri bagi TKN khususnya kalangan milenial dan Gen Z. TKN Prabowo Gibran juga berharap bisa menumbuhkan kreator muda lainnya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Mas Richard ini merepresentasikan anak muda yang ada di 38 provinsi di daerah. Jadi anak-anak muda yang 52% Gen Z dan milenial itu bukan hanya di Jakarta. Nah, hari ini kita memberikan ruang kepada anak-anak muda yang ada di daerah untuk bisa memberikan kontribusinya, untuk bisa menghidupkan industri-industri kreatif yang ada di daerah untuk bisa go nasional. Simpati warga di wilayah Tangerang, Selatan, Banten coba diraih relawan Prabowo Gibran di penerus negeri dengan menukarkan sampah atau barang bekas menjadi paket sembako. Sampah yang terkumpul ini nantinya akan didistribusikan ke pusat pengolahan sampah. Ini adalah program utama dari Bantu Negeri, yaitu program tukar sampah jadi sembako, yang mana masyarakat setempat diikut sertakan dalam program menyadari bahwa sampah-sampah ini perlu didaur ulang, perlu dibuat sesuatu untuk menjadi industri kreatif, dan kami mengapresiasinya dengan cara memberikan sembako kepada masyarakat. Warga juga diberikan edukasi tentang tata cara berwirausaha. Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga Pati, Jawa Tengah memadati doa bersama demi terselenggaranya Pemilu Damai 2024. Doa bersama yang dihadiri ribuan warga Pati, Jawa Tengah ini berlangsung di Stadion Joyo Kusumo Pati, Jawa Tengah. Dihadiri tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan pendakwah, doa bersama ini digelar untuk kedamaian pemilu yang kini tengah berlangsung. Selain melantunkan doa dan salawat Nabi, zikir bersama juga dilafadzkan secara bersama-sama dengan ribuan warga Pati. Selain untuk terselenggaranya pemilu yang damai, doa bersama ini digelar bersama rasa syukur kemerdekaan bangsa Indonesia yang memiliki ketahanan dan pertahanan serta sumber daya yang dapat dibanggakan. Adalah ketahanan Indonesia ini adalah nomor 1 di Asia Tenggara. Saudara-saudara sekalian, kita harus tahu. Nomor 7 se-Asia kekuatan militer. Meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok terus dilakukan Partai Perindo di berbagai daerah. Melalui para calegnya, bazar minyak goreng murah digelar di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para caleg Partai Perindo di Kabupaten Bogor menggelar bazar murah minyak goreng. Sebanyak 300 liter minyak goreng dengan harga yang terjangkau digelar di Kampung Ciderum, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Bantu masyarakat sekitar sini ya, kita memberikan sembako yang lebih murah, jadi kita memberikan ke mereka karena sembako-sembako sekarang sudah tinggi. Itu bukti kita melakukan kegiatan sosial di mana kami sosialkan terkait dengan kami melakukan hal yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat dengan program-program daripada Partai Perindo.
Sementara itu, para petani di Kabupaten Bekasi keluhkan sulitnya mengairi sawah mereka. Kesulitan para petani disampaikan saat para caleg dari Partai Perindo menggelar pasar minyak goreng murah di Kampung Gubuk Poncol, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masalah pertanian di sini. Jadi insya Allah kami nanti duduk, kami harus bisa membantu mencarikan solusi, khususnya untuk pengairannya, ya kan. Terus kemudian kan biasanya kalau panen itu produksi bisa 3 kali setahun. Ini kalau di sini hanya 2 kali setahun, itu pun berdasarkan curah hujan. Kegiatan pasar ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar buat masyarakat. Paling tidak itu bisa membantu masyarakat di bawah, bisa meringankan beban masyarakat di bawah. Para caleg dari partai yang mendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Batubara Sumatera Utara akhirnya menghentikan penelusuran kasus video viral berisi rekaman pengarahan pemenangan salah satu pasangan calon presiden. Indonesia Memilih akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengunjungi sejumlah pabrik di Jawa Tengah. Ganjar menuturkan saat ini pabrik menghadapi banyak tantangan karena kondisi ekonomi yang belum pulih. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi sejumlah pabrik di Jawa Tengah. Salah satunya pabrik garmen di Banjarnegara. Dalam dialognya dengan sejumlah pekerja garmen, Ganjar berjanji akan memberikan perhatian kepada perusahaan penghasil produk ekspor, tujuannya agar perusahaan menjadi lebih tangguh secara ekonomi. Ganjar juga mengunjungi pabrik bulu mata palsu di Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar melihat secara langsung kegiatan para pekerja di pabrik. Ganjar mengatakan bahwa pabrik-pabrik mendapatkan tantangan yang cukup hebat karena kondisi ekonomi yang belum membaik. Namun Ganjar mengapresiasi karena hingga kini pabrik bulu mata palsu tersebut masih bertahan meskipun belum sepenuhnya pulih. Iya, kalau di Purbalingga itu legend sebenarnya untuk pabrik bulu mata palsu. Dan itu turunannya cukup banyak. Memang mereka mendapatkan tantangan karena kondisi ekonomi yang belum baik, termasuk sebenarnya di tempat. Di hari yang sama, Ganjar juga berdialog dengan penderes nira di Desa Kaliwangu, Mandiraja, Banjarnegara. Ganjar mengatakan bahwa selama ini penderes gula tidak memiliki jaminan kesehatan atau keselamatan kerja seperti BPJS. Ganjar juga mengajak para penderes gula untuk meningkatkan nilai jual dengan mengolah menjadi gula kristal atau gula cair. Dari Purbalingga dan Banjarnegara, Ismalia, Pandu Priyoarji, iNews melaporkan. Bawaslu Batubara Sumatera Utara akhirnya menutup penelusuran kasus viral video rekaman pembicaraan sekelompok orang yang mencatut nama-nama Forkopimda Batubara. Bawaslu Batubara menyatakan tidak ada pelanggaran dan pidana pemilu dalam video viral tersebut. Usai melakukan penelusuran dan pencocokan terhadap video viral yang diduga berisi pengarahan dari Forkopimda Batubara terhadap kepala desa, Bawaslu Batubara akhirnya resmi menutup penelusuran kasus tersebut. Bawaslu Batubara mengaku penelusuran ditutup karena dianggap tidak adanya kecocokan atau kesamaan suara dari hasil rekaman yang viral di media sosial. Selain itu, Bawaslu mengaku tidak terdapat pelanggaran pemilu sehingga harus menutup penelusuran. Sudah kita minta rekamannya dan rekaman ini sudah kita putar. Nah, kemudian kita tidak menemukan kesamaan suara terkait. Intinya bahwa penelusuran ini kita hentikan sampai di sini karena tidak ditemukan pelanggaran. Saya dengar di dalam pembicaraan atau foto yang ada di dalam rekaman itu, saya katakan itu tidak suara saya. Saya pastikan itu tidak suara saya. Kami di pemerintah Kabupaten Batubara tetap netral.
kotak netral. Viralnya video rekaman pembicaraan sekelompok orang yang mencatut nama-nama Forkopimda Batubara sebelumnya viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terdengar pengarahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan menggunakan dana desa. Meski telah ditutup penelusuran, namun Bawaslu tidak mengetahui motif beredarnya video rekaman tersebut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Valdi Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa saksi ahli dalam sidang lanjutan ketiga terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 3 saksi ahli dihadirkan dalam ruang sidang utama DKPP Jakarta. Sidang digelar untuk memeriksa saksi ahli atas 4 perkara dugaan pelanggar etik yang dilakukan oleh KPU RI. Saksi ahli dihadirkan oleh DKPP atas permintaan pengadu pada sidang 8 Januari 2024 lalu. Pengadu melaporkan Ketua dan 6 anggota KPU RI yakni Hashim Asyari, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. KPU dinilai telah melanggar peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena KPU belum merevisi atau mengubah peraturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kita sudah mendengar keterangan ahli yang diajukan pada hari ini ada 3 ahli. Dari keterangan ahli yang sudah didengar pendapatnya, disimpulkan bahwa teradu KPU semua komisioner telah melanggar etik yang diatur dalam pasal 11 Pedoman Penyelenggaraan Pemilu. Para pengadu mempertanyakan dugaan cacat hukum dan pelanggaran etik pada kasus pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 25 Oktober 2023 lalu. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian panjang pindah TPS terjadi di kantor KPU Jakarta Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Indonesia Memilih. Pemirsa, tanggal 15 Januari kemarin merupakan hari terakhir bagi warga untuk mengajukan pindah memilih lokasi pencoblosan pemilu 2024. Selain di Jakarta Pusat, antrian panjang pindah TPS ini juga terjadi di kantor KPU Jakarta Selatan. Ratusan calon pemilih mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat Senin pagi untuk mengajukan pindah pemilih tempat pemungutan suara untuk pencoblosan pemilu 2024 14 Februari mendatang. Di hari terakhir pendaftaran, rata-rata pendaftar merupakan calon pemilih yang sedang bertugas bekerja di luar domisili. Para pendaftar wajib menyertakan KTP serta surat tugas dari tempat mereka bekerja. Untuk pendaftar yang masih berdomisili di Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke Kota Jakarta Pusat, masih dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif, DPRD Provinsi, serta DPR RI. Persyaratan pindah milih misalnya untuk yang bertugas itu kan surat keterangan dari atau surat tugas dari tempat bekerja. Kalau yang sedang menjalani rawat inap itu adalah surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa pasien tersebut sedang dirawat di rumah sakit itu misalnya. Sementara bagi warga asal luar Jakarta yang mengajukan pindah memilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Selain itu, antrian panjang juga terjadi di KPU Jakarta Selatan. Hingga Senin siang tercatat sudah 400 warga yang mendaftar untuk pindah alamat memilih. KPU Kota Jakarta Selatan akan memaksimalkan pelayanan pindah alamat memilih hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Warga yang hendak mendaftar pindah alamat memilih harus menyiapkan sejumlah dokumen diantaranya kartu keluarga dan keterangan alasan pengajuan pindah alamat memilih.
Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih, dan jangan lupa 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Baby Kristami, terima kasih dan sampai jumpa.